Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 mata kuliah Sistem Sosial Kependudukan kelas D akan berdiskusi tentang teori-teori kependudukan untuk memenuhi tugas dari Bapak Surya. Saya Delia Mayangarum yang akan menjadi moderator dalam diskusi kali ini. Dan untuk 5 paparan yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu teori Malthusian akan disampaikan oleh Prita Diah, teori Marxis akan disampaikan oleh Naomi, teori neo-Malthusian akan dijelaskan oleh Fadil Handika, teori kontemporer akan dijelaskan oleh Said, dan yang terakhir teori transisi demografi akan dijelaskan oleh Fatimah Fitri Lastri. Baik, untuk mempersingkat waktu, pertanyaan pertama, jelaskan secara tingkat teori-teori kependudukan. Untuk peserta pertama, boleh langsung. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Yang pertama adalah teori Malthus, yaitu teori Malthus penduduk semakin banyak hingga nantinya bahan makanan yang ada tidak bisa memenuhi permintaan sehingga penduduk harus dikurangi. Malthus menggambarkan bahwa pertambahan penduduk akan mengikuti dari ukur dan pertambahan bahan makanan mengikuti dari dihitung. Artinya pertambahan penduduk jauh lebih cepat dari pertambahan bahan makanan. Baik, selanjutnya untuk peserta kedua. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan aliran Marxis yang penulisnya adalah Karl Marx dan Friedrich Engels. Intinya dari teori ini sebenarnya lebih terfokus pada sosial, political, dan ekonomi teori, di mana dia itu lebih fokus kepada hubungan antara proletar dengan borjuis, yaitu pekerja dengan pemilik dari kapital. Di mana intinya kalau misalnya orang itu miskin atau melarat, itu intinya bukan dari penduduk yang tiba-tiba naik atau bagaimana gitu, atau kekurangan dari suatu lingkungan, tetapi lebih terfokus kepada eksploitasi yang dilakukan oleh pemilik kapital. Baik, selanjutnya untuk peserta ketiga. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dari aliran neo-Malthus. Sebelumnya teori neo-Malthus ini adalah gabungan dari Gareth Hardin dan Paul Ehrlich. Di mana aliran neo-Malthus ini merupakan kelompok yang menyokong dari aliran Malthus, tetapi aliran ini itu lebih terasa radikal. Dikarenakan adanya pengurangan penduduknya itu saat belum lahir atau disebut dengan praktik itu menggunakan alat kontrasepsi. Untuk di Indonesia sendiri sudah terjadi adanya kayak preventive check berbentuk adanya PIL KB, yaitu program dari keluarga berencana. Baik, selanjutnya untuk peserta keempat. Selanjutnya yaitu teori kontemporer. Di sini ada beberapa tokoh yang mencetuskan teori ini. Seperti yang pertama adalah John Stuart Mill yang berpendapat yang pertama adalah pada situasi tertentu manusia tidak dapat mempengaruhi perilaku demografisnya, serta jika produktivitas tinggi maka cenderung berkeluarga kecil atau fertilitas akan rendah. Yang kedua yaitu Arsène Dumont. Di sini dalam bukunya The Population of Civilization, teori kapilaritas sosial, yaitu keinginan seorang untuk mencapai kedudukan tinggi, maka keluarga yang besar akan menjadi beban yang berat. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori dari Emily Durkheim. Jika Dumont sebelumnya membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, maka Emily ini membahas akibat dari pertumbuhan penduduk yang tinggi. Akan timbulnya persaingan dalam mempertahankan hidup dan akan meningkatkan orang-orang akan cenderung meningkatkan pendidikan serta keterampilan. Teori ini umumnya terjadi pada masyarakat perkotaan. Yang keempat yaitu teori dari Michael Thomas Sadler dan Doubleday. Di sini Thomas mengatakan daya reproduksi manusia dibatasi oleh jumlah penduduk di suatu wilayah negara. Namun tahun 1953 Thomson membantah teori ini karena melihat Pulau Jawa, India, dan Cina dengan wilayah yang sempit, namun pertumbuhan penduduknya sangat tinggi. Yang terakhir yaitu teori dari
Yang terakhir yaitu teori dari Herman Kahn. Di sini dia mengatakan bahwasanya dengan adanya teknologi, maka manusia mampu mengubah kembali atau recycling barang-barang yang sudah habis dipakai, khususnya pangan yang ada di suatu wilayah. Baik, selanjutnya peserta kelima. Baik, selanjutnya peserta kelima. Oke, selanjutnya ada teori transisi demografi. Pertama-tama, teori ini dilatar belakangi dari realita yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di negara pada abad ke-20 sudah mulai menurun, dan itu dibuktikan dengan laju pertumbuhan penduduk yang menunjukkan angka negatif. Nah, teori transisi demografi sendiri menggambarkan proporsi yang saling berhubungan dan dinyatakan menurut tahap-tahap sesuai dengan pertumbuhan dan perubahan keadaan penduduk. Nah, untuk tahap pertama, yaitu kondisi di mana angka kematiannya tinggi dan angka kelahirannya juga tinggi. Jadi nggak ada pertumbuhan penduduk dan angka pertumbuhannya adalah 0 sampai rendah. Untuk tahap kedua, karena ada perbaikan ekonomi, angka kematiannya menurun, namun angka kelahirannya masih tinggi. Nah, untuk angka pertumbuhan penduduknya sendiri masih tinggi dan naik. Untuk tahap ketiga, angka kematiannya menurun dan angka kelahirannya menurun. Masih ada angka pertumbuhan penduduk, tapi angkanya mulai menurun. Untuk tahap keempat, angka kematiannya rendah dan angka kelahirannya rendah. Dan untuk angka pertumbuhannya adalah 0 atau 0. Baik, terima kasih. Selanjutnya, jelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari teori-teori yang tadi sudah masing-masing peserta sampaikan. Untuk bersama pertama, boleh langsung dimulai. Dan untuk kelebihan dan kekurangan teori Malthusian adalah yang pertama, kelebihan. Pendapat Malthus masih relevan untuk memahami populasi di negara Cina, India, dan Ethiopia yang sangat vital dalam keseimbangan jumlah penduduk dan ketersediaan pangan. Lalu yang kedua adalah kekurangan. Kekurangan teori kependudukan Malthusian adalah Malthus tidak memperhatikan keajaiban yang diberikan oleh revolusi industri. Baik, selanjutnya untuk peserta kedua. Menurut saya, kekurangan dari Marxis itu, kelebihannya dulu ya. Untuk kelebihannya, dia itu fokusnya di sosiopolitik dan ekonominya. Dia itu memperhatikan power struggle between dari yang pemilik perusahaan gitu, capital owner dengan proletar atau orang-orang yang bekerja gitu. Tetapi untuk kekurangannya sendiri, menurut saya ini kurang memperhatikan gitu daya dukung lingkungan suatu daerah dan juga daya tampungnya gitu. Selanjutnya, peserta ketiga. Oke, baik, terima kasih. Di sini ada sebuah kelebihan dan kekurangan dari teori Malthus, yaitu yang pertama untuk kelebihannya, jika ini digunakan ya membuat tingkat pertumbuhan penduduknya itu menjadi lebih turun dengan cepat dan signifikan dan akhirnya dapat dikontrol dengan mudah. Kemudian kekurangannya yaitu cara ini akan bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan dikarenakan menolak adanya takdir yang harusnya itu dibuat, tetapi malah membatasi sehingga mungkin adanya timbul masalah sosial sehingga perdebatan antara aliran ini dengan kaum-kaum religius. Baik, untuk selanjutnya peserta keempat. Yang keempat yaitu teori dari Michael Thomas Handler dan Doubleday. Di sini karena Doubleday mengatakan bahwasanya semakin kurangnya bahan makanan yang ada di suatu wilayah, maka pertumbuhan penduduk akan semakin banyak. Maka kelebihannya, jika suatu wilayah tersebut memiliki bahan makanan yang tinggi, maka dapat mengatasi pertumbuhan penduduk. Serta untuk kekurangannya sendiri, di sini Thomas Sandler mengatakan dia melihat wilayah dengan suatu kepadatan yang rendah, namun dibantah karena Thomson melihat Jawa, India, dan Cina padat.
Hal tersebut dikarenakan Thomas Adler hanya melihat dalam faktor wilayah, sedangkan tidak melihat faktor yang mempengaruhi tingkat fertilitas. Dan yang terakhir, yaitu Herman Kahn. Untuk kelebihannya sendiri, karena semakin lamanya perkembangan zaman, maka teknologi pun semakin berkembang, sehingga dapat dengan mudahnya mereplikasi pangan. Sedangkan untuk kekurangannya itu, jika sumber daya manusia di suatu wilayah tersebut kurang, khususnya memahami mengenai teknologi, maka pangan yang ada di wilayah tersebut tidak berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya untuk peserta kelima. Oke, untuk kelebihan dari teori transisi demografi, pertama menurut saya, dia itu memberikan angka pasti mengenai transisi jumlah mortalitas dan fertilitas, dan ditunjukkan melalui statistika atau grafik dari angka pertumbuhan. Ini memberikan kemudahan untuk para ahli untuk menggambarkan kondisi pada masa yang akan datang dan membuat program-program untuk mengantisipasi kejadian di masa akan datang. Kemudian untuk kekurangannya, teori transisi demografi menurut saya tidak menitikberatkan baik pada faktor penyebab ataupun akibat, serta dia tidak menyertakan alasan dan dampak akibat dari transisi yang terjadi. Baik, dari kelebihan, kekurangan, dan penjelasan singkat tadi, bagaimana korelasi antara masing-masing teori kependudukan dengan ilmu perencanaan wilayah dan kota? Untuk peserta pertama, saya persilakan. Hubungan antara teori Malthus dengan perencanaan wilayah kota adalah adanya populasi dan pertumbuhan ekonomi. Populasi akan tumbuh manakala pendapatan naik di atas level subsisten. Karena adanya animal ya, khususnya pekerja miskin, keterkaitan antara pendapatan dan pertumbuhan dijelaskan dengan logika berikut. Jika rata-rata pendapatan per orang naik karena semakin baiknya iklim dan tingginya output yang dihasilkan, maka akan ada lebih banyak bahan kebutuhan lainnya. Jika pendapatan dan suplai dengan pangan melebihi apa yang disyaratkan untuk kegiatan sistem, maka tambahan anak akan tetap ada. Baik, selanjutnya untuk peserta kedua. Baik, untuk dari teori Marxis itu sendiri, dia kan lebih terfokus kepada ekonomi dan politik. Jadi yang dia percayai itu semakin tinggi populasi manusia itu, semakin tinggi produktivitasnya juga. Jadi kita nggak usah takut gitu dalam merencanakan sesuatu gitu. Karena misalnya dalam suatu daerah, orang-orang itu tiba-tiba pada pindah ke situ semua, pasti kebutuhan buat penduduk seperti infrastruktur dan tempat tinggal itu akan naik kan, sehingga nanti lapangan kerja untuk orang-orang bekerja itu juga akan naik juga. Jadi kemungkinan orang-orang akan ada pendapatannya gitu secara merata harapannya, sehingga tidak ada kemelaratan gitu, dan orang-orang semuanya bisa beli makanan dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jadi yang seharusnya sebagai perencana yang kita fokuskan adalah memastikan kalau perencanaannya itu berjalan sebagai merata dan secara merata, dan juga tidak hanya terfokuskan kepada kelas-kelas bourgeois, sehingga kita tidak hanya memikirkan seperti supply chain atau truk atau mobil atau motor, tetapi dalam membangun kota itu juga memikirkan penduduk gitu, yang notabene-nya bukan pemilik usaha. Oke, selanjutnya untuk peserta ketiga. Baik, terima kasih. Di sini saya akan jelaskan hubungan teori Malthus dengan ilmu kebinekaan. Saya bisa mengambil contoh di Indonesia ini diterapkannya program keluarga bencana yang dari pusat ke daerah itu, sehingga dapat mudahnya dengan luas itu tersebar. Hal ini dikarenakan adanya pendekatan secara top-down oleh perencanaan, di mana program ini disebarkan secara umum dan dapat diserap dengan mudah oleh para masyarakatnya. Dan kemudian jika aliran ini digunakan terus-menerus, kemungkinan akan adanya
kemudahan dalam perencanaan pembangunan dikarenakan nanti akan menurunnya suatu masalah sosial seperti kekurangan pekerjaan, kejahatan, dan lain-lain. Baik, selanjutnya untuk peserta keempat. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan hubungannya tentang ilmu kePWK-an, khususnya masalah pendudukan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Indonesia cenderung lebih mengutamakan terhadap produk impor dibandingkan ekspor. Oleh sebab itu, produktivitas di Indonesia masih tergolong rendah. Maka hal tersebut menjadi salah satu faktor dari terdapatnya kepadatan penduduk yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu dari segi kota atau perkotaan. Karena masyarakat di perkotaan cenderung memiliki kemauan untuk mencapai kedudukan yang tinggi dibandingkan pedesaan, maka masih terjadinya masalah kepadatan penduduk yang ada di perkotaan dibandingkan pedesaan. Dan yang ketiga yaitu dalam masalah pembangunan. Karena di Indonesia sendiri itu tergolong padatan penduduknya sangat tergolong padat, maka di sini sesuai dengan teori Emiri, penduduk tersebut cenderung meningkatkan tingkat pendidikan serta keterampilan. Oleh sebab itu, di Indonesia sendiri sangat banyak terjadinya kepadatan baik itu dalam segi bangunan maupun penduduk yang ada di wilayah tersebut. Yang keempat yaitu teori dari Michael Thomas Sadler, hubungannya dengan PWK yaitu hubungan teori Michael Thomas dengan ilmu PWK-an yaitu karena di Indonesia sendiri tingkat kemiskinan masih terbilang banyak. Di sini karena kurangnya bahan makanan, maka hal tersebut menjadi salah satu faktor dalam kepadatan penduduk yang ada di Indonesia. Serta yang terakhir yaitu teori dari Herman Kahn, hubungan dengan PWK khususnya masalah pendudukan, yaitu di Indonesia sendiri tingkat sumber daya manusianya masih tergolong rendah dan kepadatan penduduknya tinggi. Oleh karena itu, mengakibatkan adanya faktor seperti kemiskinan. Baik, selanjutnya untuk peserta kelima. Oke, untuk selanjutnya teori transisi demografi. Nah, ini kan ada transisi perubahan angka kematian yang tinggi menjadi rendah dan angka kelahiran yang tinggi juga turut menjadi rendah. Nah, ini bisa jadi karena satu faktor dan lain hal. Untuk di Indonesia sendiri, angka kematiannya bisa dipastikan menurun karena fasilitas kesehatannya juga membaik, tapi untuk angka kelahirannya masih cenderung tinggi. Kalau kita bandingin sama negara-negara barat, itu angka kelahirannya mereka cenderung rendah, bisa jadi karena satu standar of living mereka atau cost of living mereka tinggi dan produktivitasnya menyebabkan prioritas mereka untuk fertilitasnya menjadi rendah. Nah, untuk Indonesia sendiri angka kelahirannya masih tinggi, tapi mungkin masih belum dalam tahap yang tidak terkontrol. Indonesia bagus untuk Indonesia bagus kalau misalkan dia bisa ngontrol sumber daya manusianya atau tingkat fertilitasnya karena ada bonus demografi pada tahun 2045 diperkirakan tahun segitu. Tapi untuk jaga-jaga jangan sampai overpopulasi itu bisa dicegah dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Ya. Baik, dari pemaparan 5 teori tersebut, manakah teori yang menurut kalian paling relevan dan menjelaskan apa alasannya? Untuk peserta pertama, saya persilakan. Menurut saya yang paling relevan adalah teori Marxis. Karena sebuah sosial politik. Kalau
Kalau menurut saya sendiri yang paling pas itu teori Selanjutnya, untuk peserta kedua saya persilakan. Terima kasih kesempatannya. Menurut saya sendiri yang paling pas itu teori pembentukan harga konvensional karena lebih komprehensif mulai dari sosial, politik, ekonomi, dan juga memikirkan daya dukung dari lingkungan itu sendiri. Selanjutnya, peserta ketiga. Baik, menurut saya tiap apa itu teori itu juga mempunyai arti sendiri-sendiri kan. Nah, menurut saya sendiri mungkin untuk itu teori dari Marxis itu kurang cocok dikarenakan aliran ini menggunakan sosial komunis di mana ini tidak sesuai dengan Pancasila kita, yaitu kebebasan pendapat. Di situ sosial komunis kita akan dikekang sehingga kayak negara Cina maupun Korea Utara. Dan menurut saya sendiri pribadi yaitu menggunakan dari sistem aliran Neo-Malthus yang dimana menyempurnakan dari teori nomor 1, dan di situ adanya teori yang bersifat kapitalisme di mana seseorang itu berbebas pendapat untuk dirinya masing-masing. Dan kemudian untuk teori kelima yaitu transisi demografi, itu juga bermanfaat bagi Indonesia sendiri. Kita bisa tahu di mana kalau kita berada untuk negara Indonesia sendiri yang negaranya berkembang, kita terletak pada tahap 2, di mana negaranya itu tingkat kelahiran tinggi, tetapi tingkat kematiannya menurun. Dan kita akan perbaiki sampai ke tahap 4, di mana tingkat kematian juga menurun dan tingkat kelahiran juga menurun. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya untuk peserta keempat, saya persilakan. Selanjutnya untuk saya pribadi, saya lebih memilih teori Marxis. Karena saya percaya bahwa dengan adanya makin banyak penduduk, maka dapat semakin banyak juga produksi yang ada di wilayah tersebut. Namun dengan garis bawah, khususnya sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut dapat menguasai teknologi. Untuk peserta kelima, saya persilakan. Kalau menurut saya yang paling relevan itu adalah teori kependudukan kontemporer, karena dilihat dari situasi zaman sekarang adanya perkembangan penduduk baik dari teknologi, kesehatan, pendidikan, itu menyebabkan semakin kompleks atau semakin tinggi suatu standar lingkungan. Nah, dari situ juga karena ada persaingan tinggi dan perbedaan cara pandang hidup dari masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Oke, terima kasih untuk pendapat saya sendiri. Saya setuju dengan pendapat oleh peserta pertama dan peserta kedua dan peserta kelima tentang teori kontemporer, tetapi menurut saya lebih relevan teori Marxis karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan isu-isu global yang memang pada dasarnya tuh dapat merugikan dan membawa bencana bagi bumi dan segala keterbatasannya. Nah, tekanan kesempatan kerja berdasarkan teori Marxis sendiri memang menjadi salah satu variabel yang terlibat sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali ini. Namun, hal tersebut dapat dihindari dengan berbagai macam solusi, terlebih lagi sekarang teknologi telah membawa peradaban baru, contohnya dengan pembinaan kepada UMKM dan masyarakat menengah ke bawah. Maka akan semakin banyak dengan adanya solusi tersebut, akan semakin banyak faktor yang dapat mempengaruhi tekanan kesempatan kerja, bukan hanya pertumbuhan penduduk. Namun yang harus kita fokuskan adalah pengendalian terhadap pertumbuhan penduduk. Terima kasih. Demikian hasil diskusi kami, meskipun banyak sekali kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teori, namun hal tersebut dapat membuka pemikiran kita dari masing-masing teori dan tujuan-tujuannya. Demikian dapat kami sampaikan dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, ridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.